Hari ini kita belajar dari Imamat 12, ayatnya singkat pasalnya, tapi penjelasannya ribet banget ya. Karena sebetulnya Imamat 12 ini sedang menceritakan sebuah nubuatan. Jadi semua perjanjian lama, semua Torah itu adalah nubuatan tentang Yesus ya. Nah, kemudian kita merangkainya dalam pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan perspektif penebusan gitu ya. Orang Yahudi pun percaya demikian. Masalahnya gara-gara tradisi Helenis ya, kemudian menyingkirkan orang-orang Yahudi dari gereja. Karena tahun 300 itu orang-orang Yahudi disingkirkan dari gereja ya. Malah kalau ada orang-orang Yudaisme itu lagi ibadah, eh, orang-orang Yahudi itu ibadah, dilemparin pakai batu. Baik oleh orang pagan, baik oleh orang Kristen Helenisnya. Karena terjadi seperti kebencian antisemitik gitu. Dan gereja melakukan pembiaran waktu itu. Karena dianggap orang Yahudi ini adalah yang menyalibkan Yesus Kristus kan. Nah, namun disitulah awalnya sehingga orang Yahudi kemudian menjauh. Lihat, sebelum tahun 300 orang-orang Yahudi itu masih mau terima Tuhan Yesus. Banyak ribuan katanya Yakobus ya. Lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Beribu-ribu, dan kemudian mulai banyak terjadi pemisahan-pemisahan, dan itu memang sudah dinubuatkan ya, sebetulnya sudah dinubuatkan. Memang tujuannya agar supaya bangsa-bangsa lain bisa menjadi pengikut Kristus tanpa halangan. Karena hukumnya kan yang dipakai hukumnya orang Yahudi, dan orang Yahudinya ini yang memaksa, kemudian juga memaksa, orang Yahudi juga sama ya, memaksakan hukum Torahnya itu kepada kita akhirnya. Contohnya yang terjadi di dalam Kisah Rasul 15, ketika orang-orang Yahudi datang ke Antioquia, para imam yang sudah bertobat menerima Yesus datang ke Antioquia, dan mereka bercampur dengan orang-orang Kristen yang Helenis. Mereka memaksakan untuk melakukan sunat. Terjadi begitu, sedangkan Yakobus, saudara Yesus, di dalam Kisah Rasul 21 berkata, memang Torah itu buat orang Yahudi. Dalam Kisah Rasul 15 juga berkata demikian. Itu bagi kita dan bagi nenek moyang kita dan bagi kita. Jangan bebankan kepada orang-orang di luar kita. Dan di dalam Kisah Rasul 21 juga dibilang, aku dengar kamu mengajarkan orang-orang Yahudi untuk tidak melakukan Torah. Paulus tidak melakukan itu karena dia sendiri melakukan Torah. Bahkan ia menyunatkan Timotius dan Titus ya, supaya bisa masuk sinagog. Karena bagaimanapun juga ikut dengan tradisi Yahudi. Dan di tahun 300 itu ketika kamu menjadi seorang Kristen, ada nanti kalau di kelas evangelis Anda, saya jadi gereja tradisional dan biblikal ya. Makanya kelas evangelis itu gereja, kamu itu harus ikut kulturnya saya. Katanya orang Roma begitu. Kamu ikut kulturnya saya. Nah, kekristenan itu adalah menjadi kultur. Itu yang menjadi kesalahan awal ya. Nah, akhirnya jadilah gereja yang Anda ikuti sekarang ini dari tradisi para rasul. Tetapi semua gereja dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa gereja kami rasul, ya, dengan tidak mau, dengan PD-nya. Padahal justru jauh banget ya, jauh banget. Yang paling kelihatan dengan melakukan perjamuan suci. Nah, itu saja sudah salah. Itu saja istilahnya saja sudah salah. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan dulu ya, nggak perlu saya ulangi. Karena Alkitab tidak mengenal perjamuan suci. Alkitab mengenal perjamuan Tuhan, perjamuan Paskah, atau perjamuan malam. Ya. Dan itulah diakoni yang kita lakukan. Itulah perjamuan Tuhan, itulah marturia yang kita lakukan, itulah perjamuan Tuhan. Begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu tadi, ya, di dalam Wahyu, oke, saya yang share screen, saya lupa masuk ke ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa di imamat di imamat tadi ya, kita menemukan beberapa
Suaranya nggak ada, Pak. beberapa simbol. Suaranya putus-putus. Udah ada. Putus-putus. Suaranya. Sudah? Tes. Oh, Ya. kurang keras ya? Bukan kurang keras, Sudah, Pak. putus-putus. Oh, putus. Putus-putus Sudah, tadi. Pak. Tuh, Sekarang sudah. Lihat di sini. Sekarang udah balik ya. Ya, Ya. ini soalnya Sudah. lagi nggak karu-karuan lagi. Tuh, putus-putus kan. Cara. Haleluya. Oke, ya. Tadi Anda di situ lihat ada perempuan, ya, seorang perempuan yang melahirkan. Perempuan. Nah, perempuan melahirkan. Ada melahirkan, ya, laki-laki. Melahirkan perempuan, anak perempuan ya. Anak laki-laki dan perempuan. Maka nanti kita dapat angka di situ ada tulisan 7 hari 33 hari. Lalu di situ yang perempuan kita menemukan dan 66 hari. Lalu kita di situ menemukan kata naga. Tadi ya di Wahyu ya, perempuan dan naga. Perempuan tadi 1, 2 naga. Kemudian ada air banjir ya, ada sungai besar. Sungai besar. Ya, ada sungai besar. Dan kemudian, nah terakhir ada perintah dan Yesus. Di dalam Lukas 2 ya, maka ada seorang dan seorang nabiah, nabi perempuan bernama Hana. Mereka menubuatkan Yesus adalah seorang penebus yang akan membebaskan umatnya. Ya, jadi itu sudah dinubuatkan ya, nggak sembarangan itu ya kelahiran Yesus. Ya, kelahiran Yesus itu semua. Bentar. Bentar ya, ini macet mouse-nya. Ya, oke. Tes, oke jelas ya. Ya, jadi ini sudah dan YouTube macet. Saya tunggu sebentar karena ada error sedikit internetnya. Oke. Ya. Yang melahirkan. Maka kita ingat bahwa seorang dia dinamai perempuan karena ia ibu dari segala yang hidup, yaitu Hawa. Ya, saya ganti tintanya. Maka kita dapatlah Hawa, ya kan? Dan kalau ia melahirkan anak laki-laki, maka ada kata 7 hari, ya, di mana ya kan hari ke-7 kan selalu berkat kan? Nah, hari ke-7 adalah sebuah berkat. Dan ada hari ke-8 yaitu sunat. Yaitu dimulainya hukum, ya kan? Kalau sunat kan dimulainya Torah kan? Dan 33 hari. Nanti ya, saya tunjukkan 33 hari.
Lalu mengapa perempuan kalau lahir anaknya perempuan 2 kalinya anak laki-laki? Masa nifasnya, nidahnya ya, nidah atau bahasanya nifas. Perempuan kan melahirkan perempuan lagi, ya kan? Jadi dia gitu ya. Itu ya kalau menurut dalam rabbinik kan dia perempuan, jadi dia double, tanggung jawabnya double. Ini bukan berarti diskriminasi terhadap wanita, bukan. Adalah tanggung jawab yang berbeda, tanggung jawab yang double, ya. Pertanggungjawaban yang double inilah yang menjadi beban. Nah, ya mudah-mudahan sudah ya, nggak putus ya. Oke. Nah, mengapa 66 hari? Ya 2 kalinya ini, 2 kalinya. Jadi beban dari 2 kalinya. Nah, begitu aja intinya. Ya. Lalu di situ ada naga. Kita tahu ini adalah simbol dari iblis. Kalau kita membaca Wahyu, sebentar ya, maka di situ tadi ada perempuan yang melahirkan dan ada naga yang jatuh. Ini ada di dalam Yesaya 14 ayat 12, saya akan cepat aja ya. Tetapi intinya saudaraku, antara perempuan dan naga itu, nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu, itu bukan kronologis ya, tetapi ada sebuah cerita yang berbeda. Yohanes mendapat penglihatan tentang perempuan, lalu Yohanes mendapat penglihatan tentang naga. Jadi itu bukan kronologis. Ada perempuan lahir, lalu ada lalu naga itu. Tetapi pada faktanya, di situ disebutkan bahwa waktunya sudah dekat. Artinya ketika manusia diciptakan, ya, maka naga itu sudah tahu bahwa iblis itu sudah tahu waktunya sudah dekat. Karena sebelumnya adalah masa kekekalan. Ketika iblis memberontak, menantang, ya, menantang Yehova Elohim, maka iblis tahu. Nah, iblis jatuh ya, dilemparkan ke Haaretz, yaitu alam jasmaniah. Dan ia tahu bahwa ketika perempuan, ketika manusia itu keluar dari Eden dan melahirkan anak, maka dia sudah tahu waktunya sudah dekat. Ia kan ibu dari segala yang hidup. Dan kemudian dimulailah, ya, dari mulai dia menekan anak menjadi berkat. Dulu dalam tradisi rabbinik, ya dulunya, mereka berpikir bahwa Kain, si Adam dan Hawa ini ya, konon ya dalam tradisi rabbinik ya, diceritakan Kain inilah anak perjanjian. Tapi malah Kain ini malah membunuh Habel. Karena kan dibilang keturunanmu, satu keturunan kan, satu orang keturunanmu akan meremukan, bukan keturunanmu, tapi satu keturunanmu akan meremukan kepalanya. Nah, dia pikir Kain itu anak perjanjian. Tetapi kemudian ternyata bukan, malah Kain yang membunuh adiknya Habel, ya kan? Lalu ada namanya Set, yaitu yang menggantikan Set, ya, artinya pengganti. Tetapi bukan itu, karena prosesnya masih panjang. Buat Tuhan itu hanya 6 hari. Tetapi buat manusia itu lama, 6.000 tahun. Tetapi itu adalah kekekalan sebetulnya. Itu adalah sebuah masa kekekalan. Satu momentum di dalam kekekalan. Jadi cerita penebusan kita itu adalah satu momentum di dalam kekekalan, bagian dari cerita kekekalan yang kita tidak bisa pahami. Ada apa yang terjadi di dalam kekekalan itu kalau bukan para nabi itu menyatakannya kepada kita. Ada cerita penciptaan, ada cerita iblis yang jatuh, ada malaikat yang jatuh itu, ya. Dan kemudian kalau kita lihat sungai besar, ketika iblis itu berusaha menghancurkan manusia, ya kata sungai besar ini, kita ingat air bahnya Nuh ya. Kita ingat bahwa laki-laki ini melambangkan manusia kan. Ketika perempuan itu melahirkan, mulai bergenerasi, kemudian iblis berusaha mengejar perempuan itu dan membinasakannya. Salah satunya Kain membinasakan Habil dan mereka saling bunuh terus menerus sampai kejadian 6 itu. Dan kemudian di dalam klimaksnya Tuhan ini didatangkanlah air bah, ya, sungai yang besar itu. Tapi kan kemudian manusia tetap diselamatkan, ya, Nuh tetap diselamatkan. Perempuan itu, ya, atau manusia itu kan diselamatkan. Sehingga selamat dari air bah itu.
dan bisa terus melanjutkan. Jadi proses air bah itu adalah salah satu izin dari Tuhan kepada iblis untuk membinasakan umat manusia. Namun iya, Tuhan itu menyelamatkan perempuan itu, yaitu Hawa, ibu sekalian hidup manusia itu, ya. Nuh dan 8 orang, ya, ada 8 orang total yang selamat, dan ia bisa meneruskan dan dipelihara. Katanya dipelihara seberapa lama? Selama 3 kronos, 3 masa, yaitu selama 1 kronos, tadi dibilang 2 kronos, dan setengah kronos. Setengah masa, kronos ya. Salah ya, sorry ya, bukan kronos tadi. Bahasanya bukan kronos, sorry. 1 kairos, 2 kairos, dan setengah kairos. Ini bukan 3,5 tahun, tapi 1 kairos zaman Adam sampai zaman Abraham tanpa ada hukum, karena hukum dimulai dari sunat. Ini tadi ya, sunat. Maka 2000 tahun dari Adam keluar dari Eden sampai Abraham. 2 kairos, zamannya Torah dari Abraham sampai Yesus, 2000 tahun. Ditambah zaman Yesus sampai hari ini, 2000 tahun. Lalu setengah kairos. Kita tahu 1 kairos itu 2000 tahun, berarti setengah kairos sama dengan 1000 tahun. Dan Tuhan peliharakan manusia selama 7000 tahun. Setelah itu kemudian kiamat. Jadi manusia dipelihara selama 7000 tahun. Ya, setelah Adam keluar dari Eden. Lalu kemudian baru terjadi kiamat. Jadi kalau ada orang bilang, wah kiamat sebentar lagi, enggak ada. Kiamat nanti masih 1000 tahun lagi. Kiamatnya masih 1000 tahun lagi. Tuhan Yesus datang sebentar lagi. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang itu bukan kiamat. Kiamat itu nanti masih 1000 tahun lagi setelah kerajaan 1000 tahun. Ya. Wah, ini kita ceritanya agak sulit ya pagi ini dalam, tapi nanti saya akan kasih endingnya. Lalu di situ ada 33 hari. Kita selalu ingat ketika hari itu sama, selalu setara dengan tahun, ya. Selalu mewakili 40 hari, 40 tahun, begitu ya. 7 hari, 7 tahun, 70 tahun, seperti itu. Nah, 33 hari adalah ketika Yesus umur 33 tahun, di usia 33 tahun, di dalam usia itu, persisnya 33,5 tahun. Maka Yesus mati disalib, menebus seluruh umat manusia. Makanya cerita di Imamat itu adalah cerita tentang penebusan. Ia harus menebus dengan burung tekukur, burung merpati, dengan anak domba. Di dalam Lukas 2 tadi, Yesus ditebusnya bukan dengan anak domba, tetapi dengan burung tekukur dan burung merpati. Sebab Yesuslah anak dombanya. Ya, sebab Yesuslah anak dombanya. Dan ia kemudian menebus seluruh umat manusia dengan dirinya. Jadi itu sebuah nubuatan. Indah sekali ya. Nah, balik lagi 66 hari adalah, kita tahu disinilah angka 6 ini manusia itu diciptakan. Mengapa bukan 6? Kalau Anda lihat di dalam Wahyu 666 itu bukan 666 ya, tapi 666. Bukan 666, bukan heksa. Bukan begitu. Tetapi 666. Ya. Jadi jangan katakan angka antikris, bukan ya. 666 bukan, 66 atau dikit-dikit antikris bukan. Tapi ini cerita tentang bagaimana manusia itu, eksistensi manusia. Artinya Yesus itulah yang menebus kehidupan manusia. Nah, nanti disebutkan di dalam Wahyu 20 Wahyu ke-12 ayat ke-18 tadi, maka naga itu akan mengejar keturunan yang lain, karena kan udah dimusnahkan semua manusia itu kan. Kemudian Nuh beranak pinak, nanti ada keturunan manusia yang dikejar oleh naga itu, yaitu perintah Allah dan orang yang punya kesaksian Yesus. Nah, inilah yang mau kita belajar. Orang-orang yang punya perintah Allah di dalam hatinya, yaitu orang-orang Yahudi. Orang yang punya Torah, itu hanya orang Yahudi. Anda punya Torah? Enggak. Karena kita tidak melakukan Torah, ya, secara hurufiah. Tetapi kita punya kesaksian Yesus. Nah, itulah sebabnya nanti ini disebut lagi ya di dalam Wahyu
dua saksi Allah itu ya, Wahyu 17 kalau nggak salah, 17 dan 19, dua saksi Allah. Dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang yang punya Torah dan orang yang punya kesaksian Yesus. Ya, karena dua saksi Allah ini adalah dua pohon zaitun, dua kaki dian disebutkan. Jadi ada dua parti, dua bagian, yaitu orang yang punya perintah Allah, yaitu orang Yahudi dan orang yang punya kesaksian Yesus. Namun makna rohani dari cerita ini adalah bahwa hidup kita ya akan diselamatkan, akan diluputkan dari segala bahaya, segala bencana, dan segala tragedi kemanusiaan apabila kita memelihara perintah Allah di dalam hidup kita dan punya kesaksian Yesus. Dipeliharakan kalau kita punya perintah Allah. Simple, memang kita tidak melakukan hukum Torah lagi, tetapi ada hukum tertinggi yang inti dari seluruh hukum Torah, ya, yang di esensial dari hukum Torah, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya kan? Sehingga ya balik lagi diakonia dan marturia, karena kesaksian Yesus itu adalah marturia. Makanya orang-orang yang menjaga perintah Allah, mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengampuni musuh-musuh, memberkati musuh-musuh, berarti Anda sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhannya tidak kelihatan. Dan ketika Anda mengasihi sesamanya dengan diakonia, mengampuni, mengasihi, dan kita berdiakonia kepada sesama. Dan punya kesaksian Yesus, yaitu marturia. Gila ya, tiap hari ceritanya diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, sampai belenger, sampai muntah-muntah deh pokoknya ceritanya ini. Sampai rema, sampai itu nggak bisa lepas dari otakmu, dari hidupmu. Mimpinya pun diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Dan orang-orang yang seperti ini, yehi wa yehi, jadi terjadilah orang-orang ini dipeliharakan oleh Tuhan. Dia tahu persis hatinya Tuhan. Dia tahu persis apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Orang-orang yang jaga hatinya tetap penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, ya, dan dia selalu penuh dengan kasih. Dia selalu berdiakonia, hidupnya selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan selama 1 kairos, 2 kairos, setengah kairos. Selama 7.000 tahun sejarah manusia di muka bumi ini, orang-orang ini. Oh, dulu kan belum ada Yesus, iya, tapi kan ada Torah. Torah itu adalah nubuatan tentang Yesus. Roma berkata orang Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada Torah, kepada nubuatan. Dalam Torah itu dia percaya. Maka Abraham itu diperhitungkan imannya, dan para nabi itu percaya. Itulah kesaksian Yesus. Ya, ketika dia percaya dan kita percaya Torah itu, ya, dan itulah berkat-berkat untuk kita. Makanya kenapa Anda selalu hidup, selalu iblis itu kayak ngejar-ngejar hidupmu, ya? Iya kan, kayak dikejar-kejar setan kan hidupmu, karena Anda tidak pelihara perintah Allah, karena engkau tidak pelihara kesaksian Yesus. Anda tidak pelihara apa perintah Allah, kan simpel, mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Apa Tuhan yang tidak kelihatan itu? Dengan Anda melepaskan pengampunan. Anda sendiri kalau ada orang punya salah dikejar sampai mati. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi hutangmu tinggal tetap. Selesai sudah nasibmu, ya. Makanya kejar-kejar sama bila Anda tidak punya perintah Allah, enggak dijaga. Anda menjadi milik iblis, ya. Anda enggak dipelihara. Dua, ketika Anda selalu berdiakonia, jangankan diakonia, aduh, mau ngasih makan orang, kalau kita saja masih bati kok, dititipi orang nih, di Pak Paul, tolong kasihkan Damaris. Kalau saya mah nggak tega ya bati gitu ya. Tapi ada orang yang tega lewat, saya ya itu, ya. Saya nggak lagi nyindir ya, tapi saya lagi serius ya. Anda boleh ngambil keuntungan, tetapi bukan serakah dan bukan menipu.
Makanya teman-teman yang berdiakonia dan masak itu ikuti SOP. Supaya Anda jangan salah kepada orang-orang yang sudah menabur dan kepada Tuhan. Ikutin SOP-nya. Boleh nggak kita mengambil untung? Oh boleh. Karena Anda masak, Anda berjerih payah semua ya. Kita toh kasih ke warung-warung kita. Tadinya kita ada usulan kita catering ya diakonianya. Toh kita juga sama saja orang itu ngambil keuntungan. Iya kan? Nah, ambil keuntungan yang wajar. Tetapi jangan serakah. Ingat, ketika Anda serakah, Anda nggak akan diberkati. Kutuk yang datang. Serius ya, bukan saya ngutukin ya. Tetapi itu kutuk itu akan datang karena Anda mempermainkan kasih karunia itu. Jadi ikutilah SOP dengan benar. Jangan iri-irian. Ya, nggak jadi berkat nanti. Nggak jadi berkat. Ikuti SOP. Nah, itu tadi yang pertama, ini kedua. Nah, yang ketiga, selalu bermarturia. Nanti kita bikin mobilisasi, kita belajar dulu. Ini saja, diakoni saja Anda bergesekan satu sama lain, ada yang nggak tahan. Gesekan itu nggak tahan, ada yang nggak tahan. Kenapa? Karena Anda tidak siap untuk hidup memiliki perintah Allah dalam hidupmu. Mengasihi itu hanya tidak kelihatan. Dan untuk berdiakonia, ada yang nggak tahan. Apalagi mau punya kesaksian Yesus yang adalah pengalaman pribadi dari dua hal tadi. Pengalaman pribadi dari Anda bisa mengampuni musuhmu dan Anda bisa membagikan kasih kepada sesamamu, maka Anda punya kesaksian Yesus yang bisa Anda bagikan ke orang-orang. Ketika saya bisa mengampuni, ketika saya diampuni, ketika saya dipulihkan, ketika saya berdamai dengan diri sendiri, sehingga ketika saya diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, diperdamaikan dengan diri saya sendiri, sehingga saya bisa berdamai dengan orang lain. Itulah kesaksian Yesus. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, walaupun firman Tuhan yang cukup berat, membuat Anda semua bisa mengalami perintah Allah dan kesaksian Yesus di dalam hidupmu, sehingga kau dipeliharakan dengan sempurna hidupmu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan berdoa untuk buku Pancasila kita supaya ini sudah dekat ya, ini udah bulan Agustus, September, Oktober, 1 Oktober kita launching ya. Wah, udah makin dekat ya. Oke, kita akan berdoa. Pak Mulia, silakan Pak Mulia berdoa untuk buku Pancasila dan untuk proyek diakonia kita.